Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pengetahuan Audit Internal, Kerangka Praktis Profesional dan Tata Kelola Audit. Yang terdiri dari Sherly Ika, Dinda Novita, Nabila Salma, dan Devinta Destriana. Saya di sini Dinda Novita Aprilia akan menjelaskan tentang pengertian umum body of knowledge. Wikipedia menjelaskan istilah body of knowledge sebagai berikut. Suatu body of knowledge adalah seperangkat atau sekumpulan konsep, gagasan, peristilahan, dan kegiatan yang lengkap yang membentuk wilayah profesional sebagaimana didefinisikan suatu masyarakat terpelajar atau asosiasi profesional tertentu. Selanjutnya, Wikipedia mengutip beberapa definisi body of knowledge dari sumber yang tidak disebutkan di sini. Yang pertama yaitu pengetahuan terstruktur yang digunakan oleh anggota suatu disiplin tertentu sebagai petunjuk praktik atau kerja mereka. Yang kedua yaitu himpunan kegiatan dan hasil yang sistematis dari segi nilai, kerangka, model, prinsip, dan contoh yang timbul dari penemuan dan pengujian berkelanjutan oleh para anggota profesi yang memungkinkan bertumbuh kembangnya profesi. Yang ketiga, seperangkat standar yang diterima dan disepakati oleh nomenklatur atau himpunan istilah yang berkaitan dengan suatu bidang atau profesi tertentu. Yang keempat yaitu sekumpulan pengetahuan di dalam suatu profesi atau suatu bidang pengetahuan yang secara umum diterima sebagai sesuatu yang esensial dan diketahui secara umum. Ada istilah yang sangat umum dalam wadah pengetahuan audit internal IAIA, yakni International Professional Practice Framework atau IPPF, yang merupakan bagian yang sangat penting dalam CPOK. IAIA juga menggunakan istilah CPOK dalam makna tambahan, yakni penelitian mengenai wadah pengetahuan audit internal IAIA. Kerangka acuan praktisi profesional. Istilah International Professional Practitioner Framework maupun disingkat IPPF sangat dikenal di kalangan anggota IIA seluruh dunia, termasuk Indonesia. IPPF adalah kerangka acuan konseptual yang menata petunjuk, pedoman, dan panduan yang otoritatif yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors atau yang disebut IIA tadi. IIA adalah lembaga yang dapat diandalkan untuk menetapkan petunjuk dengan cakupan global. Kemudian ada hal-hal penting yang dicakup oleh IPPF, yaitu yang pertama ada mission. Mission adalah misi audit internal, yakni apa yang dicita-citakan audit internal sebagai capaiannya dalam suatu organisasi. Mission ini ditempatkan dalam IPPF untuk menunjukkan bahwa para praktisi harus memanfaatkan seluruh kerangka acuan ini untuk mencapai mission tersebut. Ada mandatory guidance atau ketaatan terhadap prinsip-prinsip dalam petunjuk yang wajib diikuti, yang merupakan keharusan yang sangat penting dalam praktik profesional audit internal. Yang ketiga ada recommended guidance, yaitu petunjuk yang disarankan. Hal ini dianjurkan IIA melalui proses persetujuan yang resmi. Petunjuk ini menjelaskan praktik-praktik untuk pelaksanaan yang efektif. Core Principle. Prinsip ini menjelaskan efektivitas audit internal dan semuanya harus ada serta beroperasi secara efektif. Yang kelima ada Definition. Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk meningkatkan operasi organisasi. Hal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas risiko. Yang keenam ada standar. Standar dalam IPPF adalah standar berbasis prinsip.
yang merupakan persyaratan atau ketentuan dan terdiri atas A. Pernyataan mengenai ketentuan-ketentuan inti yang berguna untuk praktik profesional audit internal dan untuk mengevaluasi efektifnya kinerja dan secara internasional berlaku di tingkat organisasi dan individu. B. Interpretasi untuk mengklarifikasi istilah atau konsep dalam standar. Yang ketujuh, Code of Ethics atau kode etik. Profesi audit internal dibangun atas kepercayaan pada asuransi yang objektif. Kode etik memberikan prinsip-prinsip dan aturan perilaku yang berkenaan dengan integritas, objektivitas, atau ketidakpihakan, kerahasiaan, dan kompetensi. Selanjutnya, implementation guidance atau petunjuk pelaksanaan implementasi adalah bagian dari IPPF yang berisi rekomendasi yang bersifat tidak mengikat sebagai petunjuk untuk profesi audit internal. Petunjuk ini dirancang untuk membantu para auditor internal dan kegiatan audit internal meningkatkan kemampuan mereka untuk meraih kesetaraan dan standar internasional. Implementation Guides membantu para auditor internal dalam menerapkan standar. Yang terakhir, Supplemental Guidance atau petunjuk tambahan menjelaskan proses dan prosedur secara detail maupun masalah khusus dalam sektor tertentu dan pokok bahasan tertentu. Petunjuk-petunjuk ini membantu auditor mengembangkan alat, teknik, dan program yang diperlukan dengan pendekatan langkah demi langkah. Petunjuk tambahan juga membantu auditor menentukan apa yang harus dihasilkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tata kelola. Organisasi mempunyai struktur untuk melaksanakan kegiatannya, menavigasi risiko demi mencapai tujuannya. Audit internal dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut, atau dalam istilah IIA. Untuk memahami peranan audit internal tersebut, kita harus mengerti bagaimana organisasi dibangun dan beroperasi untuk mencapai tujuannya. Tentu saja bangunan dari suatu organisasi mungkin sekali berbeda dari organisasi lain. Di sini pengertian dari struktur tata kelola sendiri yaitu memberikan arah bagi pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mengelola risiko yang ada. Dalam setiap model bisnis, struktur tata kelola perusahaan harus menaati hukum dan ketentuan perundangan di negara di mana ia berdomisili. Lalu, ada pengelolaan risiko atau manajemen risiko. Jika organisasi ini adalah perusahaan, istilah yang sering digunakan ialah pengelolaan risiko perusahaan atau manajemen risiko perusahaan, yang biasanya disingkat IRM. Selanjutnya, tujuan dari IRM adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mempunyai potensi berdampak negatif terhadap sukses perusahaan. Lalu yang kedua, meraih peluang yang memungkinkan terjadinya sukses perusahaan. Dalam kegiatan IRM harus dilakukan dalam garis-garis atau arah struktur tata kelola perusahaan. Lalu governance. Governance ini pada akhirnya adalah tanggung jawab dewan komisaris. Meskipun tanggung jawab ini sering dilaksanakan oleh berbagai komite, diantaranya komite audit. Dalam tata kelola perseroan terbatas yang disingkat yaitu PT, hal ini dilakukan oleh Dekom melalui audit internal dan komite-komite. Beberapa butir kesimpulan. Yang pertama yaitu tata kelola atau governance dimulai dengan Dekom dan komite-komite seluruh kegiatan perusahaan. Inilah fungsi dari tata kelola. Yaitu yang kedua, Dekom wajib mengetahui dan memahami para pemangku kepentingan dan memusatkan perhatiannya pada pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan ini. Lalu yang ketiga, dalam kegiatan sehari-hari, tata kelola dilaksanakan oleh manajemen, baik manajemen senior maupun manajer lain, sekalipun dalam peranan yang berbeda. Lalu yang terakhir, asuransi internal maupun asuransi eksternal memberikan keyakinan kepada manajemen dan direksi serta Dekom.
Kegiatan tata kelola asuransi internal dan eksternal antara lain diberikan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Lalu pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, kebijakan organisasi. Jenis dari pemangku kepentingan meliputi customer, vendor, investor, regulator, dan kreditur atau lembaga keuangan. Di sini mereka mempunyai kepentingan langsung dalam kelangsungan itu. Dan suksesnya perusahaan, kegagalan perusahaan berdampak langsung, contohnya pada karyawan, misalnya pengurangan gaji atau bahkan penghentian kerja. Lalu para pelanggan, mereka laksana darah yang menghidupkan perusahaan, mereka menentukan suksesnya perusahaan pada saat yang sama. Para pelanggan juga mempunyai kepentingan atas suksesnya perusahaan dari mana mereka membeli barang atau jasa sebagai imbalan untuk harga yang mereka bayarkan. Lalu ada para pemasok barang dan jasa. Mereka mempunyai kepentingan langsung dalam perusahaan yang mereka layani. Mereka berkepentingan atas suksesnya perusahaan ini karena imbalan yang mereka terima sangat tergantung pada hal tersebut. Direksi atau dewan komisaris mempunyai tanggung jawab juga bahwa para pemasok menerima hak-hak mereka sesuai dengan kontrak atau perjanjian. Lalu ada para pemegang saham. Mereka tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, namun mereka sangat berkepentingan terhadap suksesnya. Untuk perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia berlaku untuk para pemegang saham yang bukan pengembali. Lalu ada regulator. Mereka adalah lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi perusahaan. Contohnya OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, di bidang jasa keuangan dan pasta bunga. Lalu ada lembaga keuangan atau kreditur. Mereka mempengaruhi struktur pinjaman dan erat hubungannya dengan para pemegang saham yang mempengaruhi struktur permodalan perusahaan. Mereka memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan imbalan bunga. Kedua pihak juga membuat perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat. Dari daftar pemangku di atas tadi adalah pemangku kepentingan yang lazimnya dijumpai dalam perusahaan. Tetapi ada juga pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau pengaruh terhadap perusahaan seperti para penilai perusahaan, analisis keuangan, asosiasi perusahaan sejenis, serikat buruh, dan saingan. Jadi, setelah perusahaan mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingannya, lalu ia menentukan apa kebutuhan dan ekspektasi mereka. Karena kepentingan yang berbeda, para pemangku kepentingan ini mungkin saja mempunyai ekspektasi yang berbeda. Dekom perlu mempertimbangkan keanekaragaman ekspektasi, misalnya dalam aspek keuangan, ada aspek kepatuhan, ada aspek operasi atau kegiatan perusahaan, ada lagi yang terakhir yaitu aspek strategis. Selanjutnya, manajemen senior atau direksi. Wikipedia menggunakan istilah-istilah senior manajemen, executive management, upper management, atau suatu manajemen tim, dan menjelaskan sebagai suatu tim pada jenjang manajemen tertinggi yang mempunyai tanggung jawab harian mengolah organisasi yang dikenal sebagai perusahaan atau kooperasinya. Pemilik resiko. Pemilik resiko adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor resiko-resiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan tanggapan terhadap resiko, risk responses, jika resiko itu terjadi. Kegiatan ansuran. Kegiatan ansuran dapat dilakukan secara internal atau oleh auditor internal dan komite audit dan eksternal. Misalnya oleh kantor akuntan publik, auditor eksternal. Kelompok internal yang paling lazim memberikan jasa ansuran pada para auditor internal di dalam kelompok SPI atau Satuan Pengawas Internal. Terakhir, 8 unsur tata kelola yang baik. 1. Hukum adalah panglima. Tata kelola yang baik harus dilandasi kerangka hukum yang adil, yang dilaksanakan oleh lembaga regulator yang tidak memihak untuk perlindungan para pemakai kepentingan,
Yang kedua, transparan. Berarti informasi harus disampaikan dalam bentuk dan media yang mudah dipahami dan dapat diakses secara langsung oleh bersangkutan. Yang ketiga, respon. Mewajibkan organisasi dan proses yang dirancang untuk melayani kepentingan terbaik para pemakai kepentingan. Yang keempat, orientasi pada konsensus. Memerlukan konsultasi untuk memahami kepentingan yang berbeda di antara para pemakai kepentingan. Yang kelima, kesetaraan dan keikutsertaan. Proses yang dilaksanakan organisasi untuk menghasilkan hasil terbaik bagi para pemakai kepentingannya. Yang keenam, efektif dan efisien. Memberikan peluang kepada para pemakai kepentingan untuk mempertahankan peningkatan memperbaiki keadaan. Yang ketujuh, akuntabilitas. Prinsip dasar dari tata kelola yang baik bertanggung jawab terhadap mereka yang terkena dampak keputusan atau tindakannya. Yang terakhir atau yang kedelapan, keikutsertaan atau partisipasi secara langsung untuk melalui wakil yang sah harus diberitahukan atau diumumkan secara luas dan diatur.